Tiga pemuda yang hilang di area pesawahan yang terendam banjir di Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah akhirnya ditemukan. Satu orang ditemukan selamat dan dua lainnya ditemukan tewas. Kedua korban ditemukan pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada Selasa pagi. Untuk itu kami telah terhubung dengan rekan Mutia Parasti yang sudah ada di rumah duka untuk mengetahui kondisi keluarga korban di sana. Ya, selamat sore Mutia. Mutia, bisa Anda gambarkan kronologi hilangnya ketiga pemuda tersebut dan bagaimana mereka akhirnya ditemukan? Ya, baik Amanda dan pemirsa di studio. Kini saya berada di di Desa Cangkring, di Desa Pijin Kidul RT 2 RT 12, bertempat di rumah duka jenazah atas nama Fendi yang merupakan salah satu dari dua korban yang tenggelam di areal persawahan yang dibanjiri air. Eh, untuk kronologinya sendiri, ada kemarin itu pada tanggal 1 November, yaitu sebetulnya ada 4 orang yang pergi bermain di areal persawahan yang dibanjiri air. Kemudian satu orang yang lain itu izin pulang untuk gotong royong. Kemudian untuk 3 orang lainnya itu bermain sampan di sana. Kemudian dikarenakan ada angin yang cukup besar, akhirnya perahu terbalik. Dikarenakan perahu yang cukup berat, jadi tidak bisa pang para korban. Tiga di Satu di antara 3 korban selamat. Dia selamat dikarenakan tangannya eh, selainnya meminta tolong kepada warga sekitar, kemudian warga sekitar menolong, namun 2 orang lainnya tidak diselamatkan. Dan dini hari tadi, pukul 5 pagi, jenazah akhirnya diketemukan oleh warga setempat. Yang sebelumnya upaya pencarian juga dilakukan oleh para TNI Polri, kemudian BNPB, kemudian juga disebarluaskan jaring untuk menjaring korban yang tenggelam. Kemudian untuk areal persawahan sendiri, dalamnya kini sudah mencapai 2 meter dengan luas sawah yang tergenang adalah 470 hektar. Kemudian tadi kami juga sempat mewawancarai Bapak Bambang Sutaryo selaku Polsek Jekulo. Berikut wawancara kami untuk Anda. 3 Desember 2023 sekitar pukul 04.30. Alhamdulillah kedua korban sudah ditemukan oleh masyarakat setempat, dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ya, kemudian ini untuk upaya selanjutnya Bapak, kiranya untuk menanggulangi hal-hal yang demikian itu siapa Pak? Ya, ini memang yang untuk selanjutnya kami himbau kepada masyarakat, ya, khususnya anak-anak muda yang ingin bermain khususnya di dalam air. Kalau yang bersangkutan tidak bisa renang, disarankan tidak usah bermain di air lah. Ya, informasi yang korban kedua-duanya kebetulan yang dua tidak bisa berenang. Ya Mutia, sementara untuk satu korban yang selamat ini bagaimana kondisinya sekarang Mutia? Untuk kondisi, ya baik Amanda dan pemirsa di studio, untuk kondisi korban yang selamat saat ini belum bisa dilakukan wawancara. Namun korban yang selamat tampak trauma dan sangat kehilangan teman-temannya. Kemudian dia juga merasa sangat bersalah dan sampai saat ini belum bisa dilakukan wawancara. Kembali ke Amanda di studio. Anda informasikan kepada pemirsa bagaimana kondisi keluarga korban sekarang Mutia? Ya, baik Amanda dan pemirsa, di sini bisa saya gambarkan untuk sore hari ini bahwasanya di rumah duka itu banyak sekali warga yang datang untuk takziah, mendoakan korban tenggelam. Kemudian untuk keluarga sendiri dari raut muka juga terlihat tuh kehilangan. Eh, tapi dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan. Dan kemarin malam juga sudah dilakukan doa bersama sebagai wujud keikhlasan dari para keluarga supaya jenazah dan para korban tenang di alam sana. Kemudian kami juga tadi sempat melakukan wawancara kepada salah satu kerabat. Untuk berikut laporannya untuk Anda.
Tadi setelah mendapat kabar dari orang yang ada di sawah, kemudian info itu saya langsung ke sawah. Ternyata benar bahwa di sawah itu sudah diketemukan satu mayat, yang satu sudah diangkat ke atas, yang satu masih di lokasi. Akhirnya kita memanggil teman yang bisa berenang dan mengayuh perahu. Kemudian secepatnya mayat yang masih ada di lokasi ditarik dengan tangan sampai ke darat. Ya Mutia, sementara itu bagaimana situasi banjir di tempat kejadian sekarang, Mutia? Ya, baik Amanda dan pemirsa, untuk di lokasi rumah duka sini, untuk banjir tidak sampai di sini, hanya sampai di selokan-selokan besar di daerah sini. Namun di rumah-rumah yang dekat dengan tempat kejadian perkara tenggelamnya para korban itu hampir dengan ketinggian 10 sampai 20 cm. Untuk sawah yang tergenang sendiri sebetulnya dari warga setempat menyebutnya wahana ketika banjir. Jadi di sana banyak sekali warga yang melihat-lihat, kemudian ada warga yang memancing, kemudian ada juga yang menggunakan sampan untuk mencari ikan dan mencari keong. Namun sebetulnya dari warga sendiri juga menghimbau untuk tetap berhati-hati dan tidak bermain di areal yang dibanjiri. Mengingat kedalaman sampai saat ini sudah sampai 20 meter dan sudah ada korban. Jadi memang betul-betul dari warga sangat bau. Untuk saat ini, untuk TKP sendiri, kemarin-kemarin sempat ramai dikarenakan banyak yang meninjau di sana, baik untuk berwisata atau melihat-lihat, setelahnya melihat banjir, kemudian mancing dan sebagainya. Namun saat ini sudah terpantau sepi dikarenakan masyarakat juga takut akan kejadian tersebut. Terima kasih, kembali Amanda di studio. Ya baik, kita doakan semoga keluarga diberi ketabahan dan tragedi seperti ini tidak terulang kembali. Terima kasih Mutia melaporkan langsung dari Kabupaten Kudus. Pemirsa, kami juga masih akan segera kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini.